Hujan turun deras sore itu. Jalanan depan sekolah sudah berubah menjadi kubangan lumpur kecil. Seorang anak laki-laki berdiri sendirian di dekat gerbang besi yang mulai berkarat. Seragamnya basah kuyup, rambutnya meneteskan air, dan sandal tipis di kakinya sudah nyaris putus. Anak-anak lain sudah lama pulang, dijemput mobil-mobil mengilap dan motor besar. Hanya dia yang tersisa di bawah langit kelabu yang berat. Namanya Raka. Setiap sore seperti ini keadaannya. Menunggu ibunya selesai menyapu halaman kantor kelurahan, lalu berjalan kaki hampir 1 jam pulang ke rumah kecil mereka di pinggir sungai. Sambil menunggu, ia sering mendengar suara tawa teman-temannya yang semakin menjauh. Suara yang bagi sebagian orang biasa saja, tapi bagi Raka terasa seperti suara dunia yang menertawakannya. Anak tukang sapu, itulah sebutan yang menempel padanya sejak lama. Seolah nama belakangnya bukan lagi nama keluarga, melainkan status yang diwariskan. Di sekolah, anak-anak lain tidak mau duduk sebangku dengannya. Mereka tidak mau menyentuh tasnya, tidak mau bekerja dalam satu kelompok dengannya, dan tidak jarang mereka menjadikannya bahan ejekan di depan kelas. Si sandal datang!" teriak seseorang suatu siang. "Jangan dekat-dekat, nanti ketularan miskin." Anak-anak lain tertawa keras. Raka menunduk. Bukan karena malu, ia sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti itu. Tetapi karena ia tahu, melawan hanya akan membuat mereka semakin kejam. Ia memilih diam, membiarkan kata-kata itu lewat seperti angin tajam yang melukai, tapi tidak terlihat. Di rumah, keadaan tak jauh berbeda. Rumah mereka kecil, hanya berdinding papan, beratap seng tua yang bocor jika hujan deras datang. Setiap malam, Raka harus memindahkan ember untuk menampung air hujan yang menetes dari langit-langit. Ibunya, Bu Sari, bekerja sebagai tukang sapu kota. Tubuhnya kecil, wajahnya lelah, tetapi ia selalu tersenyum ketika melihat Raka pulang sekolah. "Ibu nggak punya apa-apa untuk kamu kasih, Nak," katanya suatu malam saat mereka duduk di tikar lusuh dengan lampu minyak menyala redup. "Tapi ibu punya doa, dan doa ibu nggak akan pernah berhenti." Raka hanya mengangguk pelan. "Aku janji, Bu, suatu hari aku bikin ibu tinggal di rumah yang nggak bocor." Malam-malam itu menjadi saksi betapa kerasnya ia belajar. Ia belajar di bawah cahaya lampu minyak kecil dengan buku bekas yang kertasnya menguning dan pensil pendek yang diasah berkali-kali. Sementara anak-anak lain tidur nyenyak atau bermain gawai, Raka mempelajari rumus-rumus dan membaca buku yang ia pinjam dari perpustakaan sekolah. Suatu hari, ia mengikuti lomba matematika antar sekolah. Banyak guru awalnya ragu, tapi Raka bersikeras. Ia berangkat hanya dengan sandal butut, membawa selembar kertas dan sebuah pensil yang tinggal separuh. Ketika lomba dimulai, semua orang memandangnya seperti anak yang tak punya peluang. Namun, dalam waktu singkat, Raka menyelesaikan semua soal dengan tenang. Ia memenangkan lomba itu. Hadiah yang ia dapat bukanlah uang besar, hanya piagam dan sepeda bekas. Tapi bagi Raka, itu bukan hadiah, itu tanda bahwa kemiskinan tidak akan memutuskan mimpinya. Sayangnya, kemenangan itu membuat beberapa orang semakin membencinya. Bima, anak kaya di sekolah, mencuri sepedanya bersama teman-teman dan membuangnya ke sungai. Raka menemukannya dalam keadaan bengkok, kotor, dan tenggelam setengah badan. Ia berdiri lama di tepi sungai malam itu. Tidak ada air mata yang keluar, hanya sorot mata yang mulai berubah, lebih tajam, lebih dalam. Di saat orang lain melihat kehancuran, Raka melihat alasan untuk terus maju.
Ketika lulus SMP, ia hampir tidak melanjutkan sekolah. Tak ada uang, tak ada harapan. Tapi takdir mempertemukannya dengan Pak Surya, seorang pria tua pemilik perusahaan konstruksi di kota kecil itu. Pak Surya melihat Bu Sari bekerja keras setiap pagi dan mendengar dari guru tentang kepintaran Raka. Ia menawarkan bantuan. "Kamu boleh sekolah, Nak," katanya dengan suara berat tapi hangat. "Tapi kamu harus bantu kerja sepulang sekolah. Kesempatan tidak datang 2 kali." Raka mengangguk tanpa ragu. Ia sekolah pagi, lalu bekerja sore hingga malam, menyapu halaman proyek, mengangkat karung semen, mencatat barang masuk. Pelan-pelan, ia belajar lebih dari sekedar kerja fisik. Ia mengamati cara orang mengatur pekerja, cara menghitung material, cara mengelola waktu. Ia menyerap semua pelajaran itu dalam diam. Di SMA, dunia tidak berubah banyak. Bima masih ada di sana, lebih sombong dari sebelumnya. Tapi Raka sudah tak sama. Ia tidak lagi menunduk ketika diejek. Ia berdiri tegak, belajar, dan bekerja lebih keras dari siapapun. Guru-guru mulai mempercayainya, teman-teman mulai menghormatinya, meski sebagian masih meremehkan. Suatu malam, ibunya jatuh sakit. Tubuhnya terlalu lemah karena terlalu lama memikul kehidupan sendirian. Dokter bilang penyakitnya serius. Raka bingung. Ia punya ujian penting esok hari, tapi ibunya menatapnya dengan mata lembut dan berkata, "Kamu harus terus maju, Nak, jangan berhenti sekarang." Ia belajar di bangku rumah sakit, di bawah cahaya lampu redup, dengan suara mesin medis di sekitar. Dan ia lulus. Ia menjadi siswa terbaik sekabupaten. Saat ia membawa piagam ke ruang perawatan, ibunya menggenggam tangannya dengan senyum tipis. "Ibu bangga," katanya. Kalimat sederhana itu menancap lebih dalam dari semua penghargaan yang pernah ia dapat. Raka mendapat beasiswa kuliah teknik sipil di kota besar. Ia meninggalkan desanya dengan 1 tas lusuh dan doa dari ibunya. Di kota, hidup keras. Ia kuliah sambil bekerja, mengangkat besi, membersihkan proyek, menjadi asisten teknik di lapangan. Tak ada yang mudah, tapi ia tidak menyerah. Malam demi malam, ia berdiri di balkon kecil kosnya, memandangi lampu kota yang tak pernah padam, dan berbisik pada dirinya sendiri. "Suatu hari, mereka akan menyebut namaku." Setelah lulus kuliah dengan nilai terbaik, banyak perusahaan besar menawarinya pekerjaan. Tapi Raka memilih pulang. Ia kembali ke desanya dan membangun usaha kecil. Awalnya, orang-orang menertawakannya. "Anak tukang sapu mau bikin perusahaan, gila," begitu mereka berkata. Tapi Raka tidak peduli. Ia memulai dari hal kecil. Merenovasi rumah warga, memperbaiki jembatan kecil, membuat saluran air bersih. Pelan-pelan, namanya mulai terdengar. Orang tak lagi memanggilnya anak tukang sapu, melainkan Raka si tukang bangun yang jujur dan bisa dipercaya. Tahun demi tahun berlalu, proyeknya makin besar. Raka kini berdiri di depan sebuah papan nama besar bertuliskan Raka Construction. Ratusan pekerja menggantungkan hidup pada perusahaan yang ia bangun dari nol. Orang-orang yang dulu mencibir kini mengetuk pintu kantornya dengan rasa hormat. Bima yang dulu mengejeknya kini datang sebagai kontraktor kecil yang ingin bekerja sama. Dunia berputar, tapi Raka tidak membalas dendam. Ia menyambutnya dengan tangan terbuka. Bukan karena lupa, tapi karena ia telah tumbuh lebih besar dari rasa sakit masa lalu. Dengan uang hasil kerja kerasnya, Raka membeli sebidang tanah kecil di pinggir sungai, tempat semua cerita ini dimulai. Ia membangun rumah untuk ibunya. Rumah sederhana tapi kokoh. Atapnya tidak bocor lagi, dindingnya tidak berlubang lagi, lantainya dingin dan bersih. "Bu," katanya pelan sambil menggandeng ibunya masuk ke dalam rumah. "Rumah ini buat ibu." Air mata jatuh dari mata Bu Sari. Ia tidak pernah meminta apapun, tapi anaknya memberi segalanya. Waktu berlalu. Nama Raka mulai disebut di mana-mana. Media menulis kisahnya.
Pemerintah daerah meminta bantuannya sebagai konsultan pembangunan. Mahasiswa datang untuk belajar darinya. Di layar televisi lokal, Sari, teman masa kecil yang kini menjadi jurnalis, mengajukan pertanyaan dan Raka menjawab dengan tenang. "Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma anak tukang sapu yang tidak menyerah." Namun di balik semua kesuksesan itu, Raka tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Ia membiayai anak-anak miskin sekolah, membangun jalan desa, memperbaiki rumah orang-orang yang dulu menganggapnya remeh. Ia tahu di luar sana ada banyak Raka kecil yang hanya butuh satu kesempatan untuk mengubah hidupnya. Hujan turun deras lagi pada suatu sore, seperti sore bertahun-tahun lalu. Gerbang sekolahnya masih berdiri di tempat yang sama. Raka berdiri di sana, bukan lagi sebagai anak kecil dengan sandal tipis, tapi sebagai pria dewasa yang telah melewati ribuan luka dan bangkit dengan kepala tegak. Ia menengadah ke langit, membiarkan hujan menyentuh wajahnya seperti dulu. "Terima kasih Raka kecil," gumamnya pelan. "Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan berdiri di sini." Di kejauhan, ibunya duduk di teras rumah, menatapnya dengan mata yang penuh kebanggaan. Dunia yang dulu tertawa, kini mendengarkan. Nama yang dulu dihina, kini dihormati. Dan anak kecil yang dulu dianggap tidak punya masa depan, kini menjadi sosok yang semua orang cari.